Pernah dibacok sampai berapa kali? 17 kali emang? 16 ya? Kalau bacok itu hampir setiap malam saya dibacok. 16-17 kali. Lebih Jadi, ada. nyawanya 17 ada kali ya? Kalau keroyok itu sekali keroyok 100 orang. Oh ya? Itu pakai samurai panjang-panjang, celurit apa semua. Tapi memang belum waktunya. Belum Waktunya. Tahu kayaknya tinggi banget Jadi, gitu waktunya. Makanya kita nih kadang-kadang Beceng nanti bisa kebalik-balik loh. Yang masuk surga duluan itu Bang Hercules. Beda, kita sama-sama lah. Beceng 1 meter. Karena gini, Bang Hercules itu ngomongnya sedikit, jadi penonton sedikit. Nah kalau kayak Gus Miftah, Gus Banyak. Mantul, gitu, ngomongnya banyak. Makanya Allah ngutus Maung itu besok untuk nyelamatin aku. Nah, Begitu dia di surga nggak ada, itu guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, sengaja kita tampilkan video ya, Yusuf Mansur hadir dalam sebuah pertemuan dengan Hercules. Sebetulnya setelah saya tanya ke beberapa sumber, itu video lama. Ketika Yusuf Mansur masih aktif itu dengan Gus Miftah gitu, atau dengan Gus Fuad di Pleret. Tapi memang seperti kebiasaan Yusuf Mansur tuh dia ingin menempel gitu dengan tokoh-tokoh. Kenapa? Ya terakhir dia mencoba menempelkan diri dengan Nikita Mirzani. Dia udah urusan dengan anaknya. Yusuf Mansur melihat ini seperti seorang pembalap, ini ada di etape tertentu dia bisa menyalip sehingga dia ada di jalur yang cepat, sehingga ditonton oleh penonton dengan rasa antusiasme. Itu juga ketika Raffi Ahmad mendapat gelar doktor, dia seolah seperti seorang penting memberikan komentar gitu. Ya kan? Nah, ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Ya, tiba-tiba dia nanti enak aja tuh pidato. Ini tadi dapat telepon dari Prabowo gitu. Enggak Pak Prabowo, ya Ustadz, antum tuh orang penting, didengar oleh umat. Ya, biasa begitu. Itu sebuah taktik atau strategi yang dipakai oleh Yusuf Mansur. Ya kalau kita melihatnya, ya dia akan ada aset yang terus digugat oleh masyarakat, yang nilainya triliunan. Ini aset dari mana ya? Kalau orang-orang yakin ini punya mereka, karena dia yang dirugikan gitu. Ada TKW Hong Kong, yakin dia tuh tanahnya tuh, tanah yang disentul itu tanah mereka gitu. Nah, itu nilainya kan ratusan miliar seperti yang kita sebut kemarin tuh. Ada nanti paket Merdeka, orang mau umrah jumlahnya 10.000 orang. Gitu. Yang sudah membayar terdaftar itu, kan seperti kita sebut kemarin itu, ada 7.426 itu sudah membayar dengan cerapat gulipat. Dia membayar 10 juta, bahasanya nanti 3,5 juta untuk umrah gitu. Umrahnya nggak ada, pay trend juga nggak ada. Orang yang mau gugat tuh di blow on oleh Yusuf Mansur. Kalau nggak mau daftar kafir, gitu dia tuh. Jadi untuk melindungi asetnya ini, mereka mencoba menempel tokoh-tokoh gitu. Karena itu setelah dia diketahui oleh banyak tokoh, misalnya dengan Gus Miftah, itu kan mereka jalan sendiri-sendiri aja. Begitu juga nanti Gus Fuad Pleret, itu dia jelas-jelas mengatakan ini maling ini orang ini. Maling, 3 kali dia bilang. Begitu juga nanti yang kepalanya dibungkus tuh Pak Iqbal gitu. Iqbal juga mengatakan ini orang limo-limo, maling. Ini jelas-jelas gitu. Lalu ketika dia bergabung atau ikut dengan Hercules gitu, yang mau dicapainya apa gitu. Mungkin dalam pandangan kita ya, ini menakut-nakutin orang, bahwa di belakang dia nih atau di samping dia ada tokoh Hercules. Tapi ternyata kan nggak bisa. Hercules itu dalam perjalanan hidupnya kan dia nyatakan dia dah tobat. Dia nggak mau lagi dalam kerjaannya sebelum tobat yang terkenal dengan preman di Tanah Abang. Dia kan nggak mau lagi diidentikan dengan itu. Malah dia membangun organisasi yang bernama GRIP. Dulu organisasi ini
berada di bawah payung Partai Gerindra. Gerindra presidennya, ketua umumnya sekarang menjadi presiden. Lalu dia akan melakukan tindakan melanggar hukum. Oh, nggak berani dia. Justru dia merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Oh, dia nggak berani itu. GRIP, jadi Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Ketuanya Hercules. Mansur menunggang ini. Wah, itu terlalu beresiko gitu. Tapi itulah Yusuf Mansur. Siapa saja pihak yang mau diajak, itu pihak itu pasti celaka. Contoh, dia ngajak atau mendekat ke partai yang dikomandani oleh Haritanu. Apa yang terjadi? Persentase perolehan suara partai ini melorot tajam. Haritanu sekeluarga mendapat getahnya. Nggak ada satu orang pun yang lolos. Bahkan partainya pun nggak lolos. Zainul Majdi, Al-Mukarram Zainul Majdi, Tuanku Bajang pun yang bisa meraih gelar, yang berasa meraih posisi 2 kali menjadi gubernur NTB, begitu di partai ini dimasuk oleh Yusuf Mansur, itu menjadi nyungsep. Gitu. Nah, ini ketika dia mencoba mengajak Hercules, rupanya Hercules ini sadar juga. Sialan nih, kita diajak begini-beginian gitu. Gue udah tobat, mungkin begitu kan. Tapi Yusuf Mansur nggak ada cerita. Dia akan mencari orang-orang untuk, ya siapa yang sambil nakut-nakutin lah ya. Siapa yang berani menggugat-gugat. Oh, ini ada uang triliunan yang dia dapat. Ya, kalau uangnya didapat dengan benar, tentu dia percaya diri dong. Tapi dia tuh nggak berani, maka dia carilah tokoh-tokoh. Gitu. Nah, dia berlindung atau mencari teman namanya Nikita Mirzani. Nikita ini kan lagi banyak urusan dengan anaknya. Yang kedua, dia hati-hati. Nikita tuh kalau dengan isu agama kan dia hati-hati. Contoh dulu kan, Habib pulang dari Mekah, oh dia langsung merespon, ini nggak benar ini. Dia buat komentar gitu. Iya kan? Kenapa? Dia tahu posisi. Nah, sekarang Yusuf Mansur mencoba mendekatkan diri. Wah, itu orang nggak akan berani karena pada saat yang sama nanti orang-orang yang didekati juga akan menjadi musuh publik. Menjadi musuh publik itu berbahaya. Bahkan Yusuf Mansur, ya kan, itu nggak hanya orang hidup yang diajak sama dia, orang mati pun diajak sama dia. Kuburnya di kuburan ini kreatif sekali. Ini Syekh Ali Jaber yang nggak ada urusan sama dia gitu. Entah bagaimana caranya dikuburkan di kawasan pesantren Darul Quran. Satu Syekh Ali Jaber ini laku jualan gitu. Kan Arab kan, orang kita sama Arab ini kan sangat ini gitu, sangat takzim dan takjub. Jadi dengan begitu caranya Yusuf Mansur melindungi, dia berpindah dari satu perlindungan ke perlindungan berikutnya. Kenapa? Supaya bisnis real yang dia dapat tadi itu dengan uang masyarakat yang dia, ya kalau bahasa kita yang gulipat sama dia, itu aman. Kalau enggak, ya warung steaknya itu dirujak tiap hari. Ini modalnya dari mana gitu. Jemaah Masjid Kota Wisata menanyakan itu. Nah, bisnis batu bara nggak selesai, ya kembaliin dong uang kami gitu. Lihat nggak? Ada Pak Ngadiman gitu. Pak Ngadiman santai, tolong Yusuf Mansur kembaliin uang saya 1 miliar, mana gitu. Coba Yusuf Mansur berani nggak? Terus kenapa media nggak berani mewawancarai Pak Ngadiman gitu? Medianya berani mengomentari, mengulas panjang keputusan kasasi Zaini Mustafa yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Wah, Yusuf Mansur dianggap dan yang diposisikan sebagai tokoh gitu. Orang baik gitu kan. Padahal mah kalau dia orang baik nggak begitu. Ini orang bermasalah sama dia nih, datangin dong. Maka saya kalau kepingin tadi itu tuh, kalau GRIP tuh mau gitu, menegakkan keadilan, oh kita sanggup itu mengasih data-datanya biar dia interview lah orang-orang ini satu-satu gitu. Supaya dia tidak digunakan oleh Yusuf Mansur. Tapi untung dia nggak mau gitu. Dia nggak mau digunakan oleh Yusuf Mansur. Ya, dengan tentu berbagai pertimbangan. Kalau menurut saya pertimbangan pertama itu
Hercules mungkin menyatakan gua ini dah tobat, lu jangan ajak-ajak lagi gua ke usaha begini-beginian, mungkin gitu ya. Karena itu dia mendirikan GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Oh, ini nggak mau dia. Kalau dia mau dia, waduh, itu dia menyemplungkan dirinya ke dalam jebakan Yusuf Mansur. Nah bagi kita rakyat kecil, mau hukum apa kek yang jelas orang merasa ini dia dizalimi akan terus. Coba lihat nanti kalau nggak percaya. Mau di siapa kek yang merasa di belakang dia gitu, nggak ada urusan. Baik orang hidup maupun orang udah mati. Mau dia bawa nanti Syekh But dari langit, terserahlah. Ini utusan Tuhan diutus oleh malaikat Jibril, orang tetap aja akan lawan. Terus sekarang tuh ada Imam Masjid Nabawi sedang ke Indonesia. Kenapa nggak ditemui oleh Yusuf Mansur? Karena nggak ada peluang. Kalau ada peluang ditemui nggak? Mungkin dia temui. Karena menganggap dirinya sebagai tokoh Islam di Indonesia. Tapi di belakang dia kasus itu banyak sekali. Kasusnya kasus kriminal. Bukan kasus baik-baik gitu. Jadi itulah cara Yusuf Mansur untuk menyelamatkan aset-asetnya. Supaya nggak ada yang ganggu. Nanti sekali dia balas, oh ada provokator ini, ada yang biayain, bilang gitu-gitu dia. Tapi membuka perusahaan secara fair dia nggak akan berani. Nggak akan berani. Dan masyarakat juga akan terus menuntut ini, mau di belakang, di sampingnya ya terserah siapalah gitu. Sekarang dia menemui jalan buntu nih, untuk mendekat ke presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Buntu jalannya. Karena itu sekarang ya dia cari-cari yang seser-seserannya gitu. Artis kah gitu kan. Tapi bagi rakyat di bawah itu enggak pengaruh. Enggak ada pengaruhnya, dia tetap akan berjuang gitu. Tetap akan berjuang. Ingat enggak? Di zaman Orde Baru ada tukang becak yang bernama Tukul kalau enggak salah siapa. Wiji Tukul. Wiji Tukul ini coba lihat, dia kan lawan aja dia terus. Dia tulis puisi dengan rumusan hanya ada satu kata, lawan. Kita juga begitu, siapa sebenarnya? Kita hanya akan mengucapkan hanya ada satu kata untuk Yusuf Mansur, lawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.